Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmita, mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya, Prodi Akuntansi dengan NIM 20 Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi untuk persekutuan dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Oke, yang pertama ada bentuk badan usaha di Indonesia. Di sini ada 6. Yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga ada firma, yang keempat CV, yang kelima ada perseroan, dan yang terakhir ada koperasi. Oke, yang pertama ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu hanya dimiliki oleh satu individu. Dan jenis perusahaan yang paling umum dipunyai oleh perusahaan perseorangan itu adalah penyedia jasa profesional seperti arsitek, dokter, dan sebagainya. Dan perusahaan perseorangan ini adalah yang paling mudah untuk didirikan karena tidak adanya ketentuan hukum-hukum yang formal, tidak seperti perusahaan-perusahaan lainnya. Dan perusahaan perseorangan ini dapat menentukan keputusannya sendiri karena hanya dimiliki oleh satu orang atau satu individu. Lalu karena ini hanya dimiliki oleh satu individu, maka individu tersebutlah yang harus bertanggung jawab secara penuh atas utang yang dimiliki perusahaan tersebut. Namun perusahaan perseorangan ini sulit menghimpun modal dalam jumlah yang besar. Selanjutnya ada persekutuan. Persekutuan ini tidak seperti perseorangan, karena kalau perseorangan itu hanya dimiliki oleh satu orang atau satu individu, sedangkan persekutuan dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Lalu, para rekan memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Yang ketiga, setiap rekan adalah wakil perusahaan. Yang keempat, laba atau rugi bersih dibagikan di antara para rekan berdasarkan kontrak. Jadi mereka punya kontrak tentang pembagian laba atau rugi yang bersihnya. Dan persekutuan ini dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian persekutuan atau pasal persekutuan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan persekutuan. Kelebihan yang pertama adalah kegiatannya ini tidak dikenakan pajak. Yang kedua, lebih mudah dibentuk dan tidak banyak pengeluaran. Yang ketiga, mendapat pengalaman dan kemampuan dalam hal manajerial. Kekurangannya yaitu kewajiban yang tidak terbatas, masa waktu persekutuan ini terbatas, dan rekan dapat mengikat persekutuan dalam suatu kontrak. Oke, badan usaha selanjutnya adalah CV. Persekutuan ini terdiri atas rekan aktif dan rekan pasif. Rekan pasif di sini berfungsi sebagai individu yang bertanggung jawab penuh atas seluruh utang-utang yang ada dalam persekutuan tersebut. Sedangkan rekan pasif itu hanya menyumbangkan modal untuk persekutuan, tapi dia juga mempunyai tanggung jawab, namun hanya sebesar dengan apa yang dia kontribusikan sebagai modal ke persekutuan tersebut. Lalu, kreditur dapat mempertahankan klaim atas CV, sedangkan rekan pasif hanya dapat mempertahankan sebesar yang sudah ia kontribusikan kepada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada firma. Firma biasanya digunakan oleh kantor jasa profesional seperti kantor hukum atau akuntan. Lalu, firma ini biasanya menggunakan nama rekan atau nama gabungan dari beberapa rekan sebagai nama atau identitas perusahaan. Contohnya ada 2 rekan, jadi namanya bisa dari inisial dari rekan pertama dan rekan kedua digabungkan. Lalu yang ketiga, tidak memiliki rekan pasif. Seluruh rekan memiliki kewajiban bertanggung jawab yang sama. Lalu firma ini harus memiliki pembukuan yang terpisah dari pemiliknya. Yang terakhir, proses akuntansi dapat dikelola oleh pihak ketiga. Berikut adalah pendirian persekutuan. Dalam mendirikan perusahaan, investasi masing-masing rekan dicatat dalam aib jurnal yang terpisah. Aset yang diserahkan seorang rekan didebit ke akun aset persekutuan. Jika liabilitas diambil oleh perusahaan, maka akun liabilitas persekutuan yang akan dikreditkan. Akun modal milik rekan akan dikreditkan sebesar jumlah netonya. Tentang pembagian laba. Laba atau rugi persekutuan dibagi berdasarkan ketentuan dalam perjanjian persekutuan. Jika persekutuan tidak memiliki perjanjian
Atau jika perjanjian tidak menyebutkan mengenai seberapa besar pembagian laba atau rugi, maka seluruh rekan akan memperoleh bagian yang sama. Metode umum yang biasanya digunakan dalam pembagian laba persekutuan didasarkan pada yang pertama ada jasa rekan, yang kedua ada jasa rekan dan investasi. Lalu di sini ada 2 poin tentang keikutsertaan dan pengunduran diri. Dalam keikutsertaan, banyak persekutuan yang mengizinkan keikutsertaan rekan baru dan pengunduran diri dalam perjanjian persekutuan, sehingga persekutuan dapat melanjutkan kegiatan operasi tanpa harus mendirikan persekutuan baru dan membuat perjanjian persekutuan baru dengan cara yang pertama adalah membeli hak atas kepemilikan dari satu rekan yang ada atau lebih. Yang kedua, menyumbangkan aset kepada persekutuan. Dan seorang rekan bisa saja pensiun atau mengundurkan diri dari persekutuan. Maka hak kepemilikan rekan yang mengundurkan diri maka biasanya akan dijual kepada rekan lainnya atau kepada persekutuan tersebut. Saya rasa segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.